Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini kembali kita gelar satu majlis yang begitu dicinta oleh Allah dan Rasulnya, yaitu majlis ilmu, majlis yang berpotensi mencerdaskan umat Islam dari berbagai macam kebodohan, ketidaktahuan, sehingga mengantarkan kita kepada pengetahuan, wawasan dan pemahaman secara baik dan benar tentang ajaran agama Islam. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sore hari ini cukup menarik. Materi yang akan kita bahas adalah tentang pemahaman seseorang terhadap teks yang seringkali disebutkan di dalam Al-Quran dengan kata fasik. Apa dan bagaimana itu fasik? Tentunya kita akan mengawali kajian kita saat ini dengan memahami apa definisi fasik secara bahasa. Secara bahasa atau secara etimologi, fasik berakar dari 3 kata. Yang pertama adalah huruf fa, sin, qaf atau fasaqah. Baru saja saya sampaikan bahwa ketika seseorang seringkali mendengar atau bahkan lisannya menyebutkan kata fasik, kita akan membongkar dari sisi atau tinjauan Al-Quran dan Al-Hadith tentang fasik itu sendiri. Tentunya seseorang akan membicarakan akan satu objek, maka kita tinjau, kita bongkar dari sisi bahasa terlebih awal. Secara etimologi atau secara bahasa, fasik berakar dari 3 kata. Dalam bahasa Arab, huruf fa, sin, dan qaf. Ya, yang artinya adalah kharaja 'ani syai' ay 'ani syar'i. Artinya adalah sesuatu yang keluar, kharaja 'ani syai', sesuatu yang keluar dari jalurnya. Sesuatu yang keluar dari jalannya, dari koridor yang ada. Artinya apa? Maksudnya 'ani syai' dari sesuatu yang jalannya adalah ay 'ani syar'i. Sesuatu yang keluar dari jalan syariat. Secara bahasa, fasik adalah satu kondisi yang dialami oleh seseorang ketika sudah terlempar jauh dari jalan yang semestinya harus ia tapaki. Adapun secara terminologi atau secara istilah, fasik itu adalah kondisi seseorang yang ia berbuat sesuatu yang tidak diridhoi oleh si pembuat jalan, artinya Allah. Allah yang memiliki undang-undang bernama Al-Islam. Jalan raya kita, kehidupan kita adalah Al-Islam. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan satu garisan, aturan main di dalam beragama Islam, yaitu ada nilai takwa, ada nilai keimanan, ada nilai Islam dan nilai ihsan. Nah, jalan-jalan inilah yang tidak diberlakukan oleh orang-orang yang dinyatakan oleh Allah adalah fasik. Ya, saya ambil dari Al-Mufradatul Quran. Secara terminologi, fasik itu berarti orang yang menyaksikan namun tidak meyakini dan tidak melakukannya. Nanti kita akan berbicara tentang pembagian fasik. Ada orang yang dengan kategori hidupnya mereka menyaksikan sesuatu, artinya adanya dunia ini, semesta alam ini, ada penciptanya, ada yang membuat dan mengatur ini alam semesta dengan perjalanannya, namun ia tidak meyakini bahwa adanya dunia ini pasti ada yang menciptakan. Ini beberapa kata fasik di dalam Al-Quran identik, disematkan, digandengkan dengan istilah kekufuran. Mereka orang-orang fasik tidak sampai meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang menciptakannya. Bahkan apa saja yang telah digariskan oleh Allah, diatur dalam undang-undang Allah, mereka tidak menjalankannya. Mereka adalah orang-orang fasik. Para ulama mendefinisikan fasik sebagai orang yang durhaka kepada Allah karena meninggalkan perintahnya. Nilai takwa memang tidak menjadi pegangan bagi orang-orang fasik. Mereka orang-orang fasik adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah, akan setiap perintahnya tidak dilakukan, tidak ditunaikan. Adapun larangan Allah, dia berjalan dengan menubruk aturan main Allah. Dia adalah orang-orang fasik.
Dia hampir ada kesamaan dengan zalim, cuma zalim pembagiannya ada ranah yang tidak bisa dimasuki orang-orang fasik, tidak sampai fasik dikatakan zalim, ada juga zalim tidak dikatakan sebagai orang yang fasik. Nah, nanti penjabarannya akan kita temukan di mana titik perbedaannya. Sementara orang-orang fasik menurut Ibnu Mandzur adalah mereka orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau begitu hampir tidak ada perbedaannya antara orang-orang yang zalim dengan orang-orang yang fasik. Ternyata dalam pembahasan fasik itu sendiri, fasik pembagian pertamanya ada mereka orang-orang yang fasik kafir, ada mereka pula orang-orang yang fasik fajir. Kita langsung masuk saja kepada pembagian jenis atau macam orang-orang fasik. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Syekh Al-Imam Muhammad Al-Ghazali mengatakan bahwa yang qasimu al-fasiku ila qismaini. Pembagian orang-orang fasik ini terdapat dua macam. Yang pertama adalah orang yang dikategorikan fasik kafir. Siapa mereka fasik kafir? Mereka adalah orang-orang yang dengan tindakan kefasikannya, kesalahannya, kejahatannya sampai masuk kepada iman. Artinya dia punya keyakinan meniadakan Allah di dalam hidupnya. Ini fasik yang kafir. Fasik yang menentukan seseorang ini betul-betul dalam kekafiran yang nyata. Kemudian perbuatannya pun, nah ini dia, perbuatannya pun tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Karena apa? Bagaimana mungkin dia mampu melakukan tindakan ajaran agama Islam yang dalam peraturan-peraturan ajaran agama Islam terdapat, kemudian akidahnya saja sudah dia tidak imani atau tidak dia yakini. Sementara ada pembagian yang kedua, itu adalah fasik fajir. Apa itu fasik fajir? Yaitu adalah seseorang yang dia menyaksikan Allah, dia bersaksi bahwa Allah adalah sebagai Tuhan, Nabi besar Muhammad SAW sebagai utusan. Namun kemudian dia punya keilmuan, tapi dia tidak menjalankan keilmuannya terhadap apa itu rukun iman, rukun Islam. Seumpama, sebagai contoh, fasik fajir ini, muslim dia, mukmin dia, percaya kepada Allah, KTP-nya Islam, tapi hari-harinya dia minum khamar, dia minum minuman keras, dia berzina, dia mencuri, bahkan dia tidak memiliki satu ikatan dan jalinan yang baik terhadap masyarakat dan tetangganya. Sementara dengan Islamnya dia mengetahui bahwa apa yang dia kerjakan tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Karena itu orang tersebut tetap mendapatkan label fasik di dalam hatinya oleh Allah. Kemudian fajir, artinya dia durhaka terhadap apa yang Rasul ajarkan, Islam syariatkan. Sementara orang-orang yang fasik kafir, bukan hanya dia tidak menjalankan perintah Allah, tapi memang keyakinannya di dalam hatinya tidak ada keyakinannya kepada Allah. Indahnya Islam, saya dapati di dalam beberapa tafsir, bahwa kalimat Allah dalam kata basmalah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Ternyata kasih dan sayangnya Allah masih Allah salurkan, kendati pun mereka adalah orang di luar Islam. Karena di ajaran agama semua mengajarkan kebaikan. Baik al-Islam terlebih unggul lagi. Kemudian yang saya dapati hasil daripada munaqasyah saya, diskusi saya dengan sahabat saya yang non-muslim, bahkan ada orang-orang yang saya anggap pemikirannya cukup baik, namun kita hanya saudara sebangsa, tidak saudara seakidah. Dia katakan dalam agama saya, namanya nilai kebaikan itu diletakkan dalam agama saya pada tempat yang paling atas. Sehingga dalam agama saya, siapapun orang jahat, maka akan tidak diketahui raganya dalam bahasa dia. Mereka tidak menyunting di dalam kitabnya yang apa, ayat keberapa, dalam surah keberapa. Mereka katakan dia tidak akan mendapati raganya dalam keadaan yang diselamatkan. Itu dia bunyi lisannya seperti itu. Artinya apa? Orang-orang yang dalam keadaan di luar Islam ternyata masih disembatkan kata fasik, berbuat jahat, berbuat yang melanggar aturan main yang semestinya. Karena sebab mereka orang-orang fasik itu, orang-orang fasik yang kafir, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu kesempatan untuk dia berbuat baik. Dan dari tindakan perbuatan baiknya akan juga dibalas oleh Allah di alam dunia. Dalam
Tafsir basmalah itu dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pengasihnya Allah untuk siapa? Mereka, orang-orang yang Allah berikan kenikmatan iman. Kemudian dia berjalan di atas jalannya Allah, syariatnya Allah, dan mereka mentaatinya. Orang-orang yang patuh, orang-orang yang tunduk terhadap ajaran Allah. Kemudian orang-orang yang di luar ajaran agama Islam masih diberikan kebaikannya oleh Allah, dibalas kebaikannya oleh Allah selama ia berbuat baik. Ini yang membedakan antara orang yang fasik kafir dengan fasik fajir. Dalam Islam, pengertian fasik adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sementara Imam Ghazali tadi saya katakan bahwa dalam kitab Mukasyafatul Qulubnya membagi kelas daripada fasik itu sendiri menjadi dua. Ada fasik yang berarti berbuat durhaka, melanggar janji, serta keluar dari ajaran Allah, hidayah dan rahmat ampunannya. Itu mereka adalah orang-orang yang fasik kafir. Tidak menjadikan Allah sebagai Tuhannya, Nabi besar Muhammad SAW sebagai Nabi dan utusan Allah yang paling akhir. Dan tidak ada lagi setelahnya Nabi dan Rasul-Rasul Allah. Ya. Contoh, kata fasik yang muncul dari berbagai konteks di dalam Al-Quran. Terkadang dihubungkan, digandengkan dengan kekafiran dan kedurhakaan. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun." Ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu ini memiliki cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Ada kalimat fasik atau al-fusku yang digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan tentang sesuatu yang bernuansa jahat, buruk, nggak baik. Dikatakan oleh Allah, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah telah jadikan di dalam hati kalian ada kebencian terhadap kekafiran. Nah, ini salah satu ciri dan tanda orang yang memiliki keimanan yang kokoh dan kuat. Orang yang betul-betul memiliki iman yang kokoh dan kuat, iman yang tidak tergadaikan, pasti kecondongan hatinya adalah benci kepada hal yang berbau kekafiran, bernuansa kefasikan, bernuansa kedurhakaan terhadap ajaran agama Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Artinya al-fisku di sini hampir dia masuk kepada ladang kekafiran. Jika orang yang memiliki sifat kefasikan tidak kuat untuk ia tahan dirinya, untuk ia kendalikan dirinya. Orang-orang yang memiliki sifat fasik hampir saja ia akan menyentuh garis finish. Garis finishnya adalah al-kufru, kekafiran. Namun juga terkadang digandengkan dengan sifat kebohongan dan percekcokan. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 197 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Ini tentang etika kita ketika melakukan satu rangkaian ibadah haji, ya. Merampungkan rukun Islam yang kelima. Ada etika, ada aturan main yang harus diindahkan oleh setiap orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Khususnya adalah ketika berihram, khususnya ketika sedang melakukan rukun, yaitu ihram, menggunakan dua selendang bagi kita kaum laki-laki, pakaian yang tertutup, seluruhnya aurat, hanya yang diperbolehkan muka dan juga telapak tangan saja. Beberapa juga riwayat mengatakan telapak tangan pun juga ditutup. Dan juga beberapa pandangan mengatakan bahwa aurat perempuan salah satu diantaranya juga adalah bagian daripada setengah dari wajahnya, nisful wajhi. Artinya kita bisa melihat banyak orang yang menggunakan cadar. Masih dalam bahasan ikhtilaf atau khilafiyah, perbedaan pendapat. Artinya sejauh cabang ranting itu yang diperbincangkan, maka kehalalan dan keharaman nilainya adalah tidak mutlak, ya, kecuali adalah soal dasar prinsip pokok atau tauhid. Di musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Musim haji
Artinya adalah bulan-bulan yang disyariatkan oleh Allah untuk melakukan dan menunaikan ibadah haji. Faman farada fihinnal hajja, siapa orang yang menetapkan niatnya dalam bulan tersebut akan mengerjakan dan menunaikan ibadah haji, maka etikanya adalah fala rafatha. Maka tidak boleh ia melakukan rafath, perbuatan yang keji, wala fusuk, perbuatan yang fasik, wala jidal, tidak boleh bertikai. Nah, ini bisa kita lihat bahwa, loh, kenapa namanya sedang ibadah? Nggak mungkin lah kami bertikai, nggak mungkin lah kami mengucapkan kata-kata yang kotor, nggak mungkin lah kita melakukan satu pembunuhan. Karena ketika orang sedang berihram, sampai larangannya adalah nggak boleh membunuh binatang, kendati pun siapa itu, nyamuk, ya, kecuali adalah binatang-binatang yang ketika itu kita dalam keadaan darurat, boleh jadi kita yang termakan olehnya. Seperti kita tersasar di satu kampung, ternyata ada singa yang masuk di perkampungan, sementara kita di tengah-tengah kota Makkah itu ada singa yang sedang kabur dari tempatnya dan kita lagi berihram. Tidak ada cara melainkan kalau kita tidak yang membunuhnya, maka kita yang akan terbunuh. Ini bagian daripada menyelamatkan diri. 5 hal yang harus kita jaga. Salah satunya adalah hifdzun nafsi, menjaga diri kita. Sampai aturan main itu dibuat oleh Allah dan Rasulnya, sehingga etika ini harus diberlakukan, tidak boleh tidak oleh setiap orang yang berangkat haji. Kata fasik di sini, tindakan yang berdosa, digandengkan atau dihubungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu perilaku kebohongan dan percekcokan. Karena itu Ibnu Mandzur memakai kata fasik atau fusuk sebagai bermaksiat atau menyeleweng dan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus kita tambahkan, sementara ia punya ilmunya, sementara ia tahu bahwa sesungguhnya apa yang ia lakukan tidak semestinya dia lakukan. Ada perintah Allah bahwa kita ini diwajibkan oleh Allah setiap datang bulan puasa di dalam bulan Ramadan itu kita harus menunaikan ibadah puasa. Tapi kita nggak menunaikan ibadah puasa, kita masuk bagian orang yang fasik. Dalam term zalim masuk kategori zalim kepada diri kita pribadi. Artinya ada satu ikatan yang lekat menempel antara tindakan kezaliman dengan tindakan fasik. Ada juga tindakan zalim dan tindakan fasik yang kedua-duanya bisa diartikan secara berbeda. Kapan dan waktunya ketika orang berbuat kerusakan di muka bumi itu identik dengan kefasikan. Lantas siapa kalau misalkan kita merusak lingkungan, kita merusak sekitar, apakah itu tidak disebut dengan tindakan zalim? Saya katakan lebih identik dengan kerusakan itu kefasikan. Al-ifsad atau al-fasad. Al-ifsad artinya pengerusakan, al-fasad kerusakannya. Ciri dan tanda orang-orang fasik yang pertama adalah mereka lupa diri dan lupa Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Kalau engkau lupa kepada Allah, berarti engkau lupa akan dirimu sendiri. Maka Allah akan lupa juga kepada orang-orang tersebut yang melupakan Allah. Lupa diri mereka itu didasari dengan hawa nafsu. Bayangkan, setiap diri kita ini memiliki gejolak yang disebut dengan hawa nafsu. Sebab kita ini diberikan ilham oleh Allah kecenderungan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan kepada kita kecenderungan untuk berbuat ketakwaan dan juga fujur kita, nilai keburukan. Ada waktunya kita jauh dari Allah ketika kita berbuat maksiat, ada waktunya kita merasa diri kita dekat dengan Allah. Ketika kita pun merasa bahwa apa yang Allah perintahkan sudah seluruhnya kami lakukan. Apa yang dilarang oleh Allah sebisa mungkin, sejauh mungkin saya berupaya agar tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara hawa nafsu itu tidak bisa dibunuh, yang bisa hanyalah dikendalikan. Bulan Ramadan itu adalah latihan yang paling hebat untuk kita kendalikan hawa nafsu. Karena itu yang menjadikan dorongan hawa nafsu bukan hanya sekedar makanan, minuman, tetapi juga hawa nafsu yang bisa merusak diri kita dan juga lingkungan sekitar kita. Kalau kita merusak alam sementara kita katakan inni shaim, kami adalah orang yang berpuasa. Maaf, puasanya hanya sekedar mendapatkan nilai pahala untuk menahan haus dan lapar saja. Itu jelas dikatakan oleh Allah dan Rasulnya.